Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru tentunya kalian tak bosan-bosan selalu menonton tayangan YouTube dari saya. Mudah-mudahan kalian semua tetap setia ya guys. Dan update terbarunya adalah kali ini Roy Suryo boleh merasa bebas menghirup udara segar sementara waktu. Tapi jangan bangga dulu karena semua itu adalah pasti ada endingnya ya guys. Dan kita tahu bahwa proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifa tetap berlanjut di pengadilan nanti ya guys. Jadi kali ini ada statement bahwa ketika dia dibebaskan dari kejaksaan yaitu bebas bersyarat, artinya belum bebas ya guys. Artinya ditangguhkan tahanannya itu bersyarat. Jadi wajib lapor selama seminggu sekali. Dan satu lagi, apabila dia nanti mengulangi kesalahan yang sama, seperti misalkan dia menyebut 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, kemudian di podcast, maka otomatis kejaksaan nanti akan menjemput dan menahannya ya guys. Jadi ingat, Roy Suryo jangan macam-macam ya. Apalagi kalian sekarang sudah mulai podcast lagi nih kayaknya. Apa cari cuan lagi ya guys. Menghina, mengejek lagi. Nanti gawat, pasti akan ditahan. Apalagi sekarang jumawa sekali ya. Dia merasa ada yang mendekenginya. Bahkan dia menyebut Pak Prabowo adalah yang mendukungnya. Enggak lah ya. Itu salah satu ucapan Roy Suryo dan Tifa, salah satu adu domba menurut saya guys. Dia akan mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu menurut saya, pandangan saya. Dan ada juga Bang Rizky Sitohang yang merupakan Jenderal Purnawirawan yang sangat geram sekali, bahkan sangat benci sekali kepada Urgo Seno yang sudah merusak dan mencabik-cabik institusi Polri, di mana dia selalu menjelek-jelekan institusi Polri dan sebagainya gara-gara Roy Suryo panci dan Tifa ditangkap. Dan Bang Rizky ini juga Jenderal Purnawirawan Polri, dia merasa tertampar sekali. Orang yang menjelek-jelekan institusi Polri sendiri padahal dia dari institusi Polri, maka dia termasuk seperti orang yang melempar tai ke mukanya sendiri. Inilah yang dikatakan Bang Rizky Sitohang sangat marah. Dan tentunya kita berharap ya, nanti ya si Roy panci ini jangan dikira bebas. Ternyata Roy Suryo masuk jebakan Batman dan akan seret halus dalangnya semuanya. Dan nanti akan muncul semuanya ya guys. Dan sebelum kita menonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Selasa siang menyerahkan berkas perkara tindak pidana umum terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penyerahan berkas dilakukan sekitar jam 2 siang pada Selasa kemarin. Pelimpahan berkas perkara dilakukan Kejaksaan dengan dasar keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa Roy Suryo dan kawan-kawan. Penetapan jadwal sidang akan ditentukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Geger dan bikin gempar satu Indonesia guys. Banyak yang mengira kalau penangguhan penahanan Roy Suryo itu adalah sebuah kemenangan. Tapi siapa sangka nih, kalau itu semua ternyata jebakan Batman yang sengaja dipasang buat mengunci mati pergerakannya guys. Ternyata tidak ditahan, itu tidak tanggapannya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya, terima kasih. Siapa? Saya juga sakit hati loh kalau saya ngelihat Pak Gibran dibully terus. Saya nggak bisa bayangin kalau saya jadi Pak Gibran bunuh diri kali saya udah. Langsung pindah domisili ke Amerika aja dah. Hebat loh. Satu keluarga sama bapaknya juga dibully kan? Sama anak-anaknya. Sama anak-anaknya. Janetes yang belum paham politik aja dibully. Masalah ijazah palsu itu berapa lama berlarut-larut? Nah itu kita udah hampir. Orang udah pikirin ke Mars. Di sini masih ngurusin ijazah palsu. Betapa memalukan negara ini gitu. Seorang purnawirawan Polri, siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Saya katakan demikian. Seharusnya dia sebagai seorang purnawirawan bagaimanapun mengkritisi daripada junior-juniornya ini haruslah ke dalam. Tidak mempublikasikan keluar segala macam yang dikatakanlah preman, teroris dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Sudah etika prosedur ditabrak dan sebagainya, teriak-teriak ke muka umum lagi. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Saya harus berani ngomong kayak gitu, ya.
Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri? Gini ya. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di Kejaksaan ya, mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat meskipun juga tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Founder Official. Kali ini saya akan beralasan tentang perkembangan Roy Suryo dan Tifa. Dan kali ini setelah Roy Suryo dan Tifa ditangguhkan penahannya, kali ini tanggapan dari Bapak Joko Widodo mengenai bagaimana tanggapannya terhadap Roy Suryo dan Tifa yang sudah ditangguhkan penahannya. Dan kita tonton statement video berikut ini, guys. Ternyata tidak ditahan, itu bagaimana tanggapannya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai. Gitu ya, guys ya. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya. Terima kasih. Siapa? Jadi tanggapannya Pak Jokowi adalah itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Jadi untuk menanggapi kecewa dan tidaknya yang jelas manusiawi ya guys. Ketika manusia itu masih diberi nafas panjang, nyawa, dan kemudian perasaan, nurani, hati dan sebagainya, itu pasti tetap ada rasa kecewaan. Tapi inilah karakter seorang Pak Joko Widodo, di mana dia tidak menunjukkan kekecewaannya, hanya dijawab itu kewenangan dari kejaksaan. Nah, makanya ditunggu sampai proses dari pengadilan. Dan kita berharap ya pengadilan ini jangan diulur-ulur ya guys. Dan kalau tidak ya setidaknya dipercepat sehingga kita akan menonton secara langsung bagaimana Roy Suryo ini nanti akan terjungkal sendiri dan masuk penjara ya guys. Karena meskipun backingannya itu orang besar, tetapi saya yakin kebenaran itu di atas segalanya, dan tentunya orang baik pasti akan dilindungi oleh Allah SWT. Dan kali ini Purnawaran Jenderal Ricky Sitohang ini sangat marah sekali kepada Ugroseno ya guys, dimana Ugroseno terlalu ikut campur masalah ijazah tersebut. Dan kali ini kita tonton statement dimana Pak Ugroseno menurut menurut Pak Rizky Sitohang adalah seorang purnawirawan yang melempar tai ke mukanya sendiri. Kita tonton statement video berikut ini guys. Seorang purnawirawan Polri, siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Sudah tidak beradab ya guys ya. Saya katakan demikian, seharusnya dia sebagai seorang purnawirawan bagaimanapun mengkritisi daripada junior-juniornya ini haruslah ke dalam. Betul ya. Tidak mempublikasikan keluar segala macam yang dikatakanlah preman, teroris dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Sudah etika prosedur ditabrak dan sebagainya, teriak-teriak ke muka umum lagi. Iya betul sekali ya. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Sangat memalukan Harus sekali berani ya. ngomong kayak gitu. Ya. Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri? Iya betul ya. Gini ya. Siapapun memberikan tanggapan terhadap situasional ini sah-sah saja. Betul, sah-sah saja. Tapi sesuai dengan konstruksi hukum yang ada. Ya, sesuai dengan konstruksi hukum yang ada ya. Jangan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Kalau orang luar pengamat dan lain sebagainya, saya masih bisa maklumi. Ya. Tapi kalau sempat seorang purnawirawan Polri, Iya betul ya. siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Saya katakan demikian, seharusnya dia sebagai seorang purnawirawan bagaimanapun mengkritisi daripada junior-juniornya ini haruslah ke dalam. Tidak mempublikasikan keluar segala macam yang dikatakanlah preman, teroris dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Iya. Sudah etika prosedur ditabrak dan sebagainya, teriak-teriak ke muka umum lagi. Betul sekali ya. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Saya harus berani ngomong kayak gitu. Ya. Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri? Betul. Lah gua siapa? Gua kan bekas dari kepolisian sana, purnawirawan, kenapa ngomong-ngomong keluar pada saat kau dulu bertugas itu udah benar atau tidak? Betul ya. Berkaca diri gitu. Saya terpaksa keras ngomong, kenapa saya sudah sakit hati, tersinggung, kenapa mengkritisi institusi Polri-nya, Iya betul ya. bukan lagi kinerjanya. Bahkan yang paling menyedihkan tentang RUU pun dikupas-kupas sama dia. Apa haknya ngupas-ngupas itu disahkan oleh DPR? Itu aja sebenarnya saya sudah sangat geli, dan gimana sih manusia kayak gini? Iya manusia. Tidak penting, gak usah pakai lagi purnawirawannya. Kenapa? Karena sudah betul-betul
menjatuhkan harkat martabat marwah daripada kepolisian Republik Indonesia. Betul sekali ini ya, para Pak. purnawirawan sudah belum marah besar semua. Manusia ini kok begini ya, kok lupa kacang di kulitnya. Betul. Saat dia jadi polisi, jadi jenderal gara-gara lahir dari polisi. Betul. Kok sekarang kok justru menjelek-jelekkan Polri, kinerja Polri gak benar. Emang kalau pada saat kamu sudah benar kamu? Betul juga ya. Tolong berkaca lah, ya, kita kan tahu semua gitu loh. Jadi jangan sok-sokan, sok suci, sok bersih, segala macam. Kalau memang betul-betul kau seorang purnawirawan yang benar, dengarkan dia operasional ya. bila penting kita berantem di dalam. Nah saya nih dari PP Polri, kebetulan saya ini ketua kelompok ahli Polri. Kalau saat saya mengkritisi ke dalam, saya kritisi aja. Iya betul. Tapi kalau seandainya saya cuap-cuap keluar menjatuhkan junior-junior saya, sama dengan melempar tai ke muka saya sendiri. Betul sekali ya. Kenapa? Ya, saya ini siapa? Iya. Kan gitu. Berarti kesalahan junior-junior saya kesalahan saya. Saya kan seniornya. Betul. Berarti saya mengajarkan yang benar. Harusnya berpikir begitu gitu loh. Iya. Jangan jatuh-jatuhin Polri ke depan umum. Kalau orang lain silakan saja, karena mereka tidak mengerti isi dalam daripada kepolisian ini, apalagi kinerjanya. Tuh ya. Itu kira-kira ya. Kalau masalah intervensi, siapapun saya anggap masa bodoh lah. Walaupun saya tahu gitu loh. Ya. Menarik. Jadi gitu ya guys. Jadi ini sesama jenderal nih, Pak Jenderal Purnawirawan Regi Sitohang ini marahin kepada Jenderal Bintang 3 yaitu Urgosiono, di mana dia menjatuhkan institusi Polri sendiri. Ibarat dia itu cuap-cuap tapi kayak melempar tai di mukanya sendiri. Ya betul, dia itu berasal dari polisi tapi justru dia sudah menyimpang. Bahkan yang dia bela itu bukan kebenaran tapi justru kejahatan Roy Suryo dan Tifa. Dan kali ini Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan usai dilimpahkan Kejari. Itu jangan senang dulu ya guys. Kita tonton statement video berikut ini dari Bang Netizen ya guys. Pendukung Roy Suryo lagi seneng karena Roy Suryo tidak ditahan. Tapi jangan salah paham dulu, tidak ditahan iya, bukan betul. berarti bebas, bukan berarti juga kasusnya selesai. Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan bukan berarti betul. kasusnya dihentikan. Justru kasusnya tetap jalan ke pengadilan. Hanya saja jaksa memberikan penangguhan dengan beberapa syarat. Syaratnya antara lain wajib kooperatif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, wajib lapor, dan yang paling menarik, tidak mengulangi perbuatan yang dipersangkakan. Nah, poin terakhir yang menarik, tidak mengulangi perbuatan yang dipersangkakan. Artinya, Roy Suryo dan Tifa harus berhati-hati agar tidak mengulangi hal-hal yang menjadi objek perkara. Jadi jangan dulu teriak menang. Tidak ditahan bukan berarti tidak diproses. Tidak ditahan bukan berarti juga pengadilan menyatakan kalau Roy Suryo dan Tifa ini nggak salah. Karena yang menentukan benar atau tidak, salah atau tidak, itu majelis hakim berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Jadi yang terjadi hari ini bukan akhir cerita, justru babak sesungguhnya baru dimulai. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam. Betul sekali ya guys. Jadi ini adalah babak awal daripada proses kepada Roy Suryo. Jadi jangan bangga dulu merasa jumawa bebas. Dan kali ini geger ya. Dikira bebas, ternyata Roy Suryo masuk jebakan Batman dan seret halus dalangnya. Dan kita tonton statement video dulu ya guys. Geger dan bikin gempar satu Indonesia guys. Banyak yang mengira kalau penangguhan penahanan Roy Suryo itu adalah sebuah kemenangan. Tapi siapa sangka nih kalau itu semua ternyata jebakan Batman yang sengaja dipasang buat mengunci mati pergerakannya guys. Dan Roy Suryo nih tampaknya benar-benar terjebak. Waduh, kok bisa penahanan ini jadi jebakan ya guys? Penasaran kan kalian? Sini kumpul, kita bahas tuntas di sini. Contoh, makanya oleh sebab itu justru hari ini tidak ditahan atau dibangtarkan. Ini justru menjadi hukuman yang sangat hati-hati bagi Roy dan Tifa. Jika mereka melakukan katakanlah podcast atau masuk TV barangkali ya, atau masuk apapun itu, tiba-tiba mengulangi lagi perbuatan yang 99% palsu, mengucapkan kata-kata palsu, bahwa apalagi menghina orang segala macam. Menurut saya di pengadilan sidang pertama pun sudah ditahan karena melakukan atau cenderung mengulangi perkataan dan atau perbuatannya melanggar hukum. Jadi oleh sebab itu rekan-rekan,
hari ini tidak ditahan atau dibangtarkan itu bukan hal yang bukan gift bagi mereka, bukan hadiah, tapi ini satu hukuman moral, hukuman sikap dalam bermasyarakat. Nggak tahu sampai berapa saat kemudian akan sidangkan. Katakanlah ibaratnya 1 bulan ke depan baru sidangkan. Apakah seorang Roy Suryo sanggup menahan? Ya kalau saya Bang Andi kemarin itu, ya katakanlah perkataannya, bisa ditahan sama dia. Menurut saya tidak, karena hari ini pun sudah podcast. Saya dengar sudah podcast. Jadi ini adalah suatu boleh dikatakan kelihayan dari penegak hukum. Coba biarkan. Bayangkan, sejak November mereka sudah tersangka, termasuk waktu itu klien Rismon Hasyim Senibar. Betapa baiknya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik membiarkan dia bebas. Nah, lapor diri sih iya, kemarin saya tantang. Kalau lapor diri kan itu kan udah etikat baik, tidak cukup. Perkataan yang utama. Wah, kita juga heran banget gitu ya, kenapa Roy sama Tifa kok mendapatkan penangguhan penahanan gitu. Tapi ternyata guys, ternyata ini adalah jebakan yang memang sengaja ya untuk mengunci mati pergerakan mereka. Kalau mereka masih berulah terus, ya kan? Masih sama aja nggak ada perubahan. Ada indikasi nih mereka bakal langsung ditahan bahkan di saat sidang pertama. Wah, mereka boleh seneng ya sekarang, tapi kita lihat aja tuh kesenangan mereka itu apakah abadi, guys? Gimana nih kalau menurut kalian? Dan bukti-bukti yang masih keluar itu baru kecil. Jadi jangan bangga dulu ya Roy Suryo, kemenangan dia, bukanlah dia bangga sekarang lagi mengenyam udara bebas ya guys, dan menghirup udara bebas, tapi jangan puas dulu karena masih proses berlanjut. Dan sekali lagi dia menghina dengan kata-kata 99,9% video palsu, maka saat itu juga dia akan langsung ditahan ya guys. Dan kali ini Bang Farhad Abbas ungkit kebebasan Roy Suryo dari sel tahanan tepat di hari ulang tahun ke 50, dan kita tonton statement video berikut ini guys. Bagi saya sih nggak apa-apa, biar nggak ditahan nggak ada masalah. Makin dia nggak ditahan makin pusing dia. Nanti kalau dihukum nggak bisa dipotong tahanannya. Jangan dengar Roy Suryo ngomongnya, dia kemarin ngomong di P21 pokoknya Roy Suryo itu udah kayak kucing di selam air, udah KO ya. Orang pura-pura sehat, dia pura-pura sakit ya. Betul ya. Padahal sakit sehat, kalau dia Bapak sehat sakit, gitu. Betul ya guys ya, itu ya. Jadi betul sekali kata Bang Farhad Abbas. Jadi dia manusia kayak kucing kesiram minyak itu ya. Dan dia memang harus ditahan seharusnya, tapi dia bebas ya kayak gitu. Dan kali ini ya jaksa harus nuruti, jaksa harus nuruti kehendak Rafli Harun. Jadi kalau dihentikan enak di Roy, nggak enak di Pak Jokowi. Harus dilanjutkan, suatu saat akan buat ribet lagi Roy Suryo. Dan gini ya guys, memang Roy Suryo ini seharusnya ditahanan, tapi banyak penjaminnya ya guys. Apalagi ada orang besar yang di belakangnya, ya berat sekali. Tapi insya Allah ya, hukum itu akan ditegakkan ketika nanti kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dan kita yakin bahwa Pak Jokowi adalah orang baik. Makanya nanti di persidangan kita berharap akan ditunjukkan semuanya siapakah si Roy, dan bila perlu dalang-dalangnya itu nanti akan keluar semua ya guys. Kita tonton statement video berikutnya ya guys. Majukan, kalau sidang misalnya dimajukan ke meja persidangan sebagai ahli, kita akan tolak. Jadi Rismon nggak boleh sebagai ya? saksi kita bilang tidak kredibel dan lain sebagainya. Jadi patut bahwa keterangannya itu dikesampingkan. Dan kita tidak perlu layani itu, dan karena itu tolong hakim juga dan jaksa juga tidak perlu mengajukan Rismon, dan hakim tidak perlu kemudian memperkenankan Rismon untuk hadir dalam persidangan. Ya, emang siapa karena kamu memalukan Rafli? menurut saya, karena kita ingin persidangan itu adalah persidangan yang kredibel. Tapi sekali lagi daripada kita bicara sidang, sudahlah hentikan kasus Enak ini aja minta dihentikan ya guys. biar Mas Roy bisa kembali pada kehidupan normal yang produktif. Dr. Tifa bisa menyelesaikan disertasinya di 2 universitas. Dan Jokowi bisa keliling Indonesia. Jokowi bisa keliling Indonesia, tetapi kebenaran tetap Kamu enak sekali ya Rafli Harun ya ngomongnya ya guys. Kamu tuh asal bacot saja, nggak bisa semudah itu ya guys. Harus di persidangan. Jadi nanti akan jelas
bahwa tidak akan terbukti bahwa Roy Suryo menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan tentunya jangan sampai dihentikan ini kasus akan berlanjut di persidangan, makanya nanti akan kelihatan ya guys. Dan kali ini juga Rizky merasa bingung, heran kenapa kok dia nggak boleh dijadikan saksi nanti ya, nggak mudah itu ya guys. Jadi Rafli itu nggak semudah itu menyuruh jaksa untuk jangan menghadirkan saksi Rizky sebagai saksi, nggak bisa semudah itu. Terserah, jadi jangan mengintervensi kejaksaan kau Rafli ya. Kita tonton nih ya, Rizky juga bingung kenapa sih kok seperti itu. Roy Panci heran, yang pakar digital forensik Rizky Sianipar ini mengaku tidak paham terhadap pembebasan Roy, kok bisa dibebaskan gitu ya, dan kita aneh sekali. Kita tonton statement video berikut ini guys. Saya nggak paham hukum juga ya, kenapa mereka nggak ditahan ya kan. Cuma setelah keluar tadi ya, ketika tidak ditahan itu berapa kali itu kata-kata penelitian itu diulangi terus. Jangan-jangan ya, kata-kata peneliti dan penelitian ini merupakan kata kunci sehingga mereka mendapatkan penangguhan itu ke siapapun yang mereka ajukan, baik secara tulisan maupun secara tidak tahu kita. Aneh memang ya guys ya, jadi dia mengaku sebagai pakar tapi pakar abal-abal, dan kali ini dia masih juga ngoceh-ngoceh ya guys. Dan pesan pesan siapa ini? Roy Suryo ini adalah kemenangan rakyat katanya. Terima kasih kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto. Wah, ini parah sekali nih Roy Suryo membawa Pak Prabowo sebagai seolah Pak Prabowo itu membantu Roy Suryo untuk membebaskan. Ini gimana nih? Ini ada unsur adu domba bahkan pecah belah dengan tujuan untuk memecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini guys. Gawat sekali. Iya kalau benar, kalau enggak gimana coba? Kita tonton statement video berikut ini guys. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di kejaksaan ya, mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalam. Iya, kamu bermain drama ya guys. Itu semua adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, dan jangan lupa kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Aduh, dia selalu berjuang demi rakyat Indonesia. Berjuang apanya? Ini nggak terwakili kita sebagai rakyat Indonesia ya guys ya. Dan kali ini reputasi Gibran juga dirusak oleh ini gelomboran Roy Panci CS ini ya guys. Karena reputasi Mas Gibran dirusak isu ijazah palsu dan sebagainya, dan kali ini memang barisan sakit hati ini sangat berat sekali ya guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Saya juga sakit hati loh kalau saya ngeliat Pak Gibran dibully terus. Saya nggak bisa bayangin kalau saya jadi Pak Gibran bunuh diri kali saya. Tapi Pak Gibran kuat ya. Amerika aja dah. Hebat loh. Satu keluarga sama bapaknya juga dibully kan? Sama anak-anaknya. Sama anak-anaknya. Jangan etes yang belum paham politik aja dibully. Masalah ijazah palsu itu berapa lama berlarut-larut? Nah itu kita udah hampir. Orang udah mikirin ke Mars. Betul. Di sini masih ngurusin ijazah palsu. Betapa memalukan negara ini gitu. Aduh, parah sekali ya memang Roy ini ya. Jadi bukan hanya orang satu saja yang diungkit, tapi banyak sekali yang diungkit oleh gerombolan Roy Panci ini ya guys. Dan kali ini juga Roy sudah bebas, Andi Aswan curiga sudah ada skenario baru ya guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Nah, setelah keluar masuk ke dari IGD itu kan diperiksa semuanya, ada masuk dirawat. Seperti itu, kan? Itu juga suatu keanehan buat saya. Bagaimana dia masuk begini? Dia kan seperti menantang. Ya, ini sesuatu yang biasa saja, seperti dia melapor gitu terus tanda tangan pulang kan gitu. Ternyata kan seperti itu. Apa itu pakai pakaian batik, ini kan ya, makanya kalau saya bilang ini sangat terlalu istimewa. Iya betul ya. Info dari kejaksaan apa Pak? Dari teman-teman yang kan pasti ada teman-teman yang kan kasih info itu ya bahwa mereka bersikeras untuk bebas tidak ditahan. Apa sih yang dilakukan untuk negara ini? Nggak ada betul ya. Tapi kalau tukang fitnah, yalah menurut saya, tukang membuat kegaduhan, yalah menurut saya, sudah kenyataan ya ada. Kenapa diistimewakan? Betul, kenapa diistimewakan ya guys. Jadi memang ada unsur keistimewaannya kepada Roy Panci nih guys. Dan tentunya kita berharap nih orang-orang besar juga siapa nanti akan terkuat juga ya guys.
Jadi gini istilah orang Jawa itu, becek ke titik Allah ketoro. Siapapun yang berbuat baik akan kelihatan baik, ketika dia berbuat buruk pasti akan ditunjukkan juga. Jadi sepintar-pintar orang menyimpan bangkai ya, itu pasti akan tercium juga. Oke, salam parah, salam NKRI harga mati. Mudah-mudahan kemelut ini ya segera usai dan Roy Panci ini disidangkan dan kemudian bisa ditahan itu ya guys. Oke, dan kita akhiri. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat dan tonton dulu ya, tonton terus tayangan-tayangan YouTube dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.